Rusia mengumumkan telah memenangkan peperangan udara dengan Ukraina. Militer Rusia mengklaim telah menghancurkan total 2.581 objek infrastruktur militer Ukraina sejak awal operasi militer di negara itu. Rusia juga mengaku telah merusak 123 sistem pertahanan udara Ukraina, rudal S-300, BUK-M1, dan OSA. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov Selasa 8 Maret 2022 seperti dikutip dari kantor berita Rusia TASS. Secara keseluruhan sejak awal operasi total 2.581 objek infrastruktur militer Ukraina telah dihancurkan. Di antaranya adalah 90 pos komando dan simpul komunikasi, 123 sistem pertahanan udara, rudal S-300, BUK M1 dan OSA seperti sistem pertahanan udara rudal, 81 radar, kata Konashenkov. Menurut juru bicara itu, pasukan Rusia juga melenyapkan 897 tank dan kendaraan lapis baja lainnya, 95 sistem peluncur roket ganda, 336 senjata artileri lapangan dan mortir, 662 kendaraan mobil khusus dan 84 drone. Pada Kamis 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus di Ukraina. Putin mengklaim serangan itu sebagai tanggapan atas permintaan bantuan dari Republik Rakyat Donbas. Putin menggarisbawahi bahwa Rusia tidak berencana untuk menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan untuk demilitarisasi dan denazifikasi republik. Sebelumnya, Rusia juga sudah menguasai sejumlah kota-kota besar di Ukraina. Wali kota Kherson di Ukraina yakni Lord Kolikhayev telah mengatakan bahwa militer Ukraina tidak lagi berada di kota itu. Penduduk kota harus melaksanakan instruksi dari orang-orang bersenjata yang datang ke pemerintahan kota, yang menunjukkan bahwa kota itu sekarang telah jatuh di bawah kendali Rusia secara penuh. Ia menyampaikan itu pengumuman tersebut di halaman Facebooknya menyusul beberapa hari tekanan terhadap kota Kherson oleh pasukan Rusia yang telah mengepung kota tersebut. Kherson adalah kota penting yang strategis di jalan masuk dari Laut Hitam dengan populasi hampir 300.000 jiwa. Pada hari Rabu di Kiev, wali kota telah membantah klaim kendali Rusia dengan mengatakan pasukan Ukraina masih bertempur di beberapa bagian kota. Namun kini dalam posting baru ia mengatakan pasukan Ukraina telah pergi. Wali kota juga mengatakan kepada New York Times dalam sebuah wawancara bahwa sekitar 10 perwira Rusia bersenjata termasuk komandan pasukan yang menyerang kota memasuki gedung balai kota pada hari Rabu. Dia diberitahu oleh perwira Rusia bahwa mereka berencana untuk mendirikan pemerintahan baru yang serupa dengan yang ada di dua kantong separatis yang didukung Rusia di Ukraina Timur, menurut wawancara New York Times. Artinya jika Kherson sekarang berada di bawah kendali Rusia, itu akan menjadi momen penting dalam konflik karena akan menandai kota besar pertama yang direbut oleh pasukan Rusia. Akibat kondisi ini, Kepala Pemerintahan Daerah Kherson, Hennady Lahuta, pada Rabu malam memberi pesan khusus kepada masyarakat. Saya meminta semua orang yang tidak di rumah sekarang atau yang berencana pergi keluar untuk tidak melakukannya. Penjajah ada di semua area kota dan sangat berbahaya. Meski tidak mengatakan secara eksplisit bahwa Rusia mengendalikan kota itu, wali kota Kolikhayev mengatakan pada Rabu malam bahwa ada pengunjung bersenjata di komite eksekutif kota hari ini. Tim dan saya adalah orang-orang yang damai. Kami tidak memiliki senjata, tidak ada agresi dari pihak kami. Saya tidak membuat janji apapun kepada mereka. Aku hanya tidak punya janji. Saya hanya tertarik pada kehidupan normal kota kita. Saya hanya meminta untuk tidak menembak orang. Dalam pesan di Facebooknya, dia melanjutkan dengan mengatakan, kami tidak memiliki angkatan bersenjata di kota, hanya warga sipil dan orang-orang yang ingin tinggal di sini.
Kolikayev mengatakan bahwa sekarang ada aturan baru di kota itu termasuk jam malam dan pembatasan transportasi masuk dan keluar kota. Dia mengatakan aturan lain adalah bahwa pejalan kaki berjalan satu persatu, maksimal 2, dan jangan memprovokasi militer. Saya tidak membuat janji apapun kepada mereka. Aku hanya tidak punya janji. Saya hanya tertarik pada kehidupan normal kota kita. Saya hanya meminta untuk tidak menembak orang, katanya, tulisnya. Kota Donetsk, Ukraina kini juga sudah dalam kontrol separatis pro-Rusia. Kendaraan-kendaraan tempur tampak berpatroli hilir mudik di desa Bugas, Donetsk. Sementara itu, memasuki minggu kedua serangan Rusia ke Ukraina, isu ini masih menjadi berita internasional paling populer di kanal global Kompas.com. Paling menjadi sorotan adalah soal kabar Ukraina menyatakan tidak lagi mendesak keanggotaan NATO untuk Ukraina. Masalah ini terbilang sensitif dan menjadi salah satu alasan Rusia menyerang Ukraina yang pro-Barat. Selain itu, ada juga berita mengenai pemimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang enggan menanggapi permintaan komunikasi dari Presiden Amerika Serikat AS terkait prediksi minyak di blok negara-negara penghasil minyak terbesar dunia. Langkah negara-negara Teluk itu terbilang mengejutkan mengingat harga minyak terus terdongkrak setelah AS kembali menjatuhkan sanksi ke Rusia dengan menghentikan impor minyak dari negara itu. Berikut rangkuman berita terpopuler. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa dirinya tidak lagi mendesak keanggotaan NATO untuk Ukraina. Masalah sensitif yang menjadi salah satu alasan Rusia menyerang Ukraina yang pro-Barat. Dalam tanggapan lain yang ditujukan untuk menenangkan Moskow, Zelensky mengatakan dia terbuka untuk berkompromi pada status dua wilayah pro-Rusia, Donetsk dan Luhansk, yang diakui Presiden Vladimir Putin sebagai wilayah merdeka sebelum melancarkan invasi pada 24 Februari. Saya telah tenang mengenai pernyataan ini sejak lama setelah kami memahami bahwa NATO tidak siap untuk menerima Ukraina, kata Zelensky dalam sebuah wawancara yang dilansir ABC News pada Senin 7 Maret 2022 malam waktu setempat. Aliansi NATO takut akan hal-hal kontroversial dan konfrontasi dengan Rusia, tambah dia, dikutip dari AFP Rabu 9 Maret 2022. Ya, Zelensky ini terlihat kecewa dengan sikap NATO ya, yang tidak berani untuk berhadapan langsung dengan Rusia.